Pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kali ini bersama saya Maria Assegaf dalam segmen Sosok Pekan ini. Hari Minggu adalah segmen Sosok Pekan ini, yang pada kali ini saya sudah berada di sebuah kediaman dari salah satu tokoh Indonesia yang bahkan pendapatnya pun hingga saat ini juga masih berpengaruh di Indonesia. Beliau adalah Wakil Presiden ke-10 dan juga Wakil Presiden ke-12. Sudah bisa ditebak? Betul sekali, dia adalah Bapak Yusuf Kala. Dan kita akan sapa, sudah ada Bapak Yusuf Kala dan juga Ibu Mufidah yang lagi asik. Assalamualaikum, selamat pagi Pak JK. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Ibu sehat? Segar sekali Bu pagi hari ini. Ini memang biasa Pak lagi ngasih ikan kalau pagi hari atau seperti apa? Tiap pagi. Setiap pagi ya Pak ya? Tiap pagi. Setiap pagi memang sudah kebiasaan rutin di rumah. Iya, karena ini ikan koi-nya banyak. Sejak dulu di rumah di Penegoro juga ada ikannya. Sudah hobi sejak lama. Nah, kemudian yang jadi penasaran banyak orang ini Pak JK adalah setelah pernah tugas jadi wakil presiden, saat ini kesehariannya apa saja Pak? Selain siap pagi memberi makan ikan juga? Iya, seperti ketahui saya ketua PMI, ketua DMI Dewan Masjid Indonesia. Kan juga itu urusan tiap hari juga, di samping ketemu teman-teman, lihat-lihat keadaan bisnis, memberi nasihat kepada adik-adik dan anak-anak saya untuk bisnis gitu kan. Masih berbisnis lah ya sebagai background dari Pak JK sendiri. Hanya kasih nasihat aja kadang-kadang atau tanya-tanya gimana. Ini kayak Pak JK di rumah biar agak santai tidak menggunakan masker, saya juga akan melepas karena kita juga tetap menerapkan protokol kesehatan ya Pak ya. Dengan menjaga jarak. Jarak. Tetap jaga jarak, kita jaga jarak juga. Kita sambil jalan boleh mungkin boleh, ya Pak boleh. Ini adalah rumah Pak JK, kita berada di halaman belakang rumah Pak JK, bisa dilihat cukup hijau ya Pak pemandangannya ya Pak ya. Iya. Memang suka kesehariannya setiap hari memang suka berkebun atau seperti apa Pak? Yang suka berkebun ibu, bukan saya. Ibu, tapi lihat kehijauan saya suka gitu kan. Nah, kesehariannya selain berada di rumah, kumpul juga bersama cucu, anak cucu begitu ya Pak ya? Iya, di sini kompleks ini 3 anak, jadi cucu saya ada 8 di sini. Ada 8 di sini. Kemudian juga sibuk juga di Palang Indonesia. Di PMI kita lihat cukup intens ya Pak ya akhir-akhir ini. Iya. Berkeliling kemana saja nih Pak untuk urusan PMI, kita nampaknya juga lihat Pak jika tiba-tiba ada di Indonesia Timur, tiba-tiba ada di Indonesia Tengah. Kadang-kadang saya kalau ada masalah seperti ini COVID, kita memang keliling Indonesia untuk memastikan bahwa PMI di daerah itu beroperasi dan membantu masyarakat dengan baik. Begitu juga dengan masjid. Jadi memang negeri kita luas kan, jadi mengunjunginya juga harus makan waktu. Nah, kemudian yang cukup menarik perhatian kemarin pada saat dari bahkan sebelum pandemi corona di Indonesia ya Pak ya, PMI kemudian hadir begitu giatnya, begitu intens dengan disinfektan di seluruh daerah. Ya sampai sekarang, sampai sekarang mungkin orang sisi lain sudah berhenti, PMI tidak berhenti. Jadi tetap puluhan ribu relawan PMI bekerja di Indonesia setiap hari. Setiap hari. Ya dengan peralatan-peralatan yang cukup. Peralatan untuk semprot dari mobil aja hampir 250. Relawannya berapa Pak? Kira-kira 10 juta relawan. Kira-kira yang bekerja 1 juta gitu kan. 1 juta relawan. Oh iya, di Jakarta aja contohnya 10.000 tiap hari. Dan tentu bergantian ya, tidak terus-menerus bekerja. Ada aplosan-aplosan. Selama ini juga kemudian dari 10.000 di DKI Jakarta, 1 juta relawan di seluruh Indonesia. Sangat membantu tentunya Pak ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Iya, membantu dengan peralatan, dengan sistem yang baik, dengan kalau Anda lihat sekarang masih semprot seluruh kota dimanapun di Indonesia ini, apakah itu kampung-kampung, itu sebagian besar PMI, relawan-relawan PMI. Oleh relawan betul. Nah, karena kita lihat juga penyemprotan disinfektan dilakukan oleh sejumlah pihak, kita sambil duduk ya Pak ya, boleh monggo. Nah, sejumlah pihak ini juga bisa dibilang terinspirasi juga dari PMI yang kemudian mengawal itu. Ya memang karena untuk memastikan bahwa kita
virus itu tidak berkembang dengan baik, maka hanya 3M, menghindar masker, jaga jarak, cuci tangan. Kemudian kalau ini tetap ada, maka treatment di rumah sakit, dokter-dokter, mulai daripada tes sampai treatmentnya tentu. Dan yang lebih efektif juga ialah mematikan virus itu sendiri. Mematikan virus itu sendiri yang dilakukan oleh pihak PMI? Iya, itulah bagian daripada itu. Bagian dari itu. Nah, kalau kita lihat juga PMI ini begitu besar, kemudian masuk ke daerah tidak hanya mematikan virus dengan disinfektan saja ya Pak, tapi selama pandemi corona ini yang dilihat, yang didapati di lapangan seperti apa? Ya, seperti memberikan informasi apa yang harus dilakukan, atau memberikan bantuan masker, bantuan sabun dan sebagainya. Itu puluhan juta itu semua diberikan kepada masyarakat oleh PMI. Pak JK kan juga turun langsung ya Pak, melihat juga warga seperti apa? Iya, namanya ketua, kalau tidak langsung ke itu, maka rawan-rawan juga itu mungkin sudah jenuh. Ya, butuh support dari Pak JK, karena Pak JK tuh di setiap kehadirannya selalu membawa kegembiraan, humor-humor celutukannya juga kadang yang dinanti ya Pak? Iya, memang sekarang ini ada namanya epidemic fatigue. Kelelahan pandemi. Ya, kalau tiap hari pakai masker, tiap hari harus di mana-mana harus tangan, jaga jarak, itu ada kelelahannya. Karena itu relawan-relawan harus diberikan semangat. Saya kemarin ke Papua, ke Papua Barat, ke Surabaya, ke Kalimantan, hanya untuk memberikan spirit kepada kita, generasi masyarakat. Nah, Pak JK kemudian melihat masyarakat bahkan di seluruh pelosok yang Pak JK datangi tadi, di Jawa Timur, di Surabaya, kemudian di Ambon, di Maluku, begitu. Kesadaran masyarakat seperti apa sih Pak? Iya, kalau kita lihat COVID ini, lihat indikator yang saya katakanlah, orang-orang pakai masker, dengan pengawasan, dengan sanksi, maka sudah mulai terbentuk kesadaran masyarakat untuk itu, karena mengetahui kalau tidak resikonya tinggi. Nah, tapi yang cukup menarik juga yang tidak bisa dipungkiri juga begitu ya Pak ya, bahwa belakangan ini yang juga banyak diperbincangkan pada saat ketika ada kedatangan dari Habib Rizik Syihab yang kemudian disambut oleh banyak umat Muslim. Bapak melihat seperti apa? Karena cukup intens juga kemudian peran dari TNI dan juga Polri turun ke sana, bahkan ada pencopotan juga. Yang terjadi apa sih ini Pak sebenarnya? Iya, semua terkejut juga sebenarnya. Ya. Dari pihak militer atau polisi banyak memperkirakan 10.000. Ya. Ternyata kalau menurut laporan TV kan kira-kira 56.000 kan. Betul. Di bandara saja. Itu mengejutkan juga memang sebenarnya. Ini tentu kita lihat apa sebabnya. Ini dia masyarakat butuh pemimpin yang punya semangat, yang punya saya bilang terus terang, punya semangat yang mau mendorong masyarakatnya. Nah, itu yang terjadi. Jadi saat kita butuh, seperti saya katakan, ada kekosongan. Jadi tokoh-tokoh kita ini, saya juga bertanggung jawab tentu sebagai ketua Dewan Masjid, tokoh-tokoh Muslim yang dapat mengajak masyarakat untuk memerangi masalah-masalah yang timbul, amal ma'ruf nahi mungkar, artinya bagaimana berbuat baik tapi jangan berbuat yang tidak baik, kemungkaran. Karena ini harus diisi oleh pemimpin-pemimpin, apakah ormas partai, supaya politik Islam juga beberapa banyak di Indonesia. Itu mestinya yang partai-partai itu tentu kita harapkan dapat menyalurkan pandangan masyarakat, aspirasi masyarakat, supaya demokrasi itu tetap jalan. Jangan menjadi demokrasi jalanan, walaupun pernah terjadi juga demokrasi jalanan sehingga menjatuhkan pemerintah. Ini kita ingin tidak seperti itu. Harus demokrasi berjalan, tapi harus disalurkan. Nah, kemudian masyarakat ini melihat sosok Habib Rizik dapat menyalurkan aspirasi mereka, begitu maksud Bapak? Iya, kurang lebih begitu. Bahwa ada orang sosok Habib Rizik ini yang berani bicara, walaupun tentu juga ada pelanggaran-pelanggaran yang perlu ditegakkan hukumnya. Jangan lupa Habib Rizik itu sudah
2 kali pernah dimasuk penjara. Ya, Dan betul. salah satunya juga saya minta dia diperiksa oleh polisi dan akhirnya masuk penjara tahun 2008 yang lalu. Dan dia menerima itu. Jadi artinya tidak perlu ditakuti. Selama dia melanggar ya ambil tindakan saja. Ya. Dan ada soal. Dan Habib Rizik menerima itu. Dan pengikutnya juga tidak bikin apa-apa. Jadi saya bilang ya selama dia melanggar ya lakukan tindakan hukum. Ya, Hukum kan juga masih berlaku. tidak apa-apa. Dan masuk penjara setahun lebih itu pernah dijalaninya itu habis gitu. Termasuk hal pelanggaran kemarin, Pak. Iya, jadi jangan kita terlalu tahu nanti enggak. Tapi kalau dia tidak melanggar hukum ya tentu sama dengan warga negara lain. Ya harus diperlakukan yang sama. Tapi kalau dia melanggar hukum ya juga diperlakukan hal yang lain. Masyarakat pun juga kemudian berhak ya Pak ya untuk menyalurkan aspirasinya terhadap siapa dan menganggap siapa sebagai... iya. Karena itulah fungsi demokrasi yang melalui perwakilan DPR dan sebagainya. Betul. Oke. Cukup menarik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pak JK, nanti kita ngobrol-ngobrol santai lagi tentang beberapa topik lainnya. Kita akan nanti kulik juga keseharian Pak JK selama di rumah usai purna tugas sebagai Wakil Presiden. Kita akan kembali pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kabar Indonesia Pagi kita... Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih bersama saya Maria Segaf dan juga Bapak Yusuf Kala. Nah, kita lanjutkan lagi tadi dialog kita sebelumnya, obrolan kita masih cukup menarik tuh Pak, seputar hal yang tadi, seputar kedatangan HRS dan juga kemudian banyaknya kerumunan massa pada saat itu dan juga kemudian tindakan pemerintah. Nah, sebenarnya sebagai Ketua Dewan Masjid, kemudian dan juga mantan Wakil Presiden yang hingga saat ini juga pendapatnya masih cukup berpengaruh lah, masih cukup ingin didengar oleh masyarakat. Pak JK sendiri melihatnya seharusnya untuk merangkul ini semua, untuk kemudian mendinginkan suasana ini, yang harus turun tangan siapa Pak? Apakah kemudian Wakil Presiden yang juga dari kalangan ulama, atau kemudian Menteri Agama, atau justru Presiden, atau seperti apa? Ini bukan soal agama. Oke, baik. Ini adalah pelanggaran protokol. Yeah. Jadi memang saya kira pejabat-pejabat atau apapun tidak menyangka seperti ini, yang tiba-tiba begitu. Dan memang kalau hal yang tiba-tiba susah dikontrol lagi. Karena begitu besarnya masa itu, ya seperti kita lihat perkiraan awal dan kejadiannya kan pejabat juga memperkirakan hanya 6.000, ternyata 10 kali lipat daripada itu. Bahkan di awal kemudian cukup santai, tidak perlu ada pengetatan pengamanan. Iya, itu memang artinya ini keadaan boleh dibilang tidak diperkirakan sama sekali. Nah, ini seperti yang saya katakan bahwa ini adalah suatu situasi di mana terjadi kekosongan kepemimpinan dalam masyarakat umat Islam ini yang harus diperbaiki. Nah, yang harus turun di tengah-tengah ini siapa kemudian, Pak? Iya, semua tokoh-tokoh masyarakat kan pemimpin semua. Ya, di bidang politis salurkan pandangan itu di bidang politik. Di bidang kemasyarakatan ya bikin dakwah yang lebih adem dan lebih sesuai aturan. Begitu juga kalau kena pesta kawin betul-betul dijalankan itu. Tapi ini sesuatu yang betul-betul di luar perkiraan yang terjadi ya. Sehingga mungkin karena itu aparat wali kota, apakah itu polisi, wali kota, ini tidak menyangka sama sekali kejadian ini. Dan juga memang sulit kalau mengambil tindakan keras dalam situasi yang banyak orang begini kan, bisa jatuh korban juga. Bisa lebar salahnya lagi. Jadi ya sudah, periksalah apa yang kejadian itu sebenarnya, siapa penyebabnya dan sebagainya. Dan kemudian masyarakat yang kemungkinan tertular ya kita tes, kemudian masukkan ke rumah sakit apabila memang perlu. Itu jalan yang harus dilaksanakan. Tentunya kita sepakat juga mengenai hal itu ya Pak, mengenai pelanggaran protokol kemarin. Tapi kan ini kan untuk ormasnya sendiri kan juga masih akan cukup panjang. Kemudian pemerintah juga kita lihat pressure-nya, banyak yang menganggap bahwa pressure-nya agak cukup tinggi. Sebenarnya pemerintah harus seperti apa sih Pak menurut Pak JK? Ya, pemerintah ialah memerintah. Pemerintah sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Ya harus dijalankan aturan itu. Bahwa kalau ada terjadi pelanggaran ya harus ada sanksinya apa.
dan supaya tidak terjadi pelanggaran tindakan pencegahannya seperti itu. Tapi sekali saya ini tidak ada yang menyangka, saya kira. Tidak ada yang menyangka. Ya, karena kalau saya baca ya di media tentang laporan kira-kira berapa ya 6.000. Janganlah terlalu keras kan gini macam-macam lah. Orang tidak menyangka sebesar itu. Jadi artinya kita tidak menyangka bahwa sebegitu besarnya masa yang hadir. Nah, tadi itu ya harus diperbaiki pada masa datang. Dan yang juga tidak disangka adalah ternyata hingga ini bulan November, ini akhir November, angka peningkatan jumlah kasus positif di Indonesia juga makin tinggi. Kemarin rekor Pak, 5.800. Kemudian pada hari Sabtu ini 5.400-an. Ya banyak efek-efeknya. Efek daripada liburan yang lalu. Betul, efek daripada mungkin ini ya, abirisi, kedatangan abirisi. Semua ada efeknya. Itu salah satu Pak? Apanya? Yang tadi kedatangan. Iya, pastilah. Karena orang berkumpul kan. Jadi pastilah terjadi penyebaran di situ. Ya pastilah. Seperti itu. Kelelahan orang. Sehingga tidak lagi kadang-kadang walaupun teriakin terus-menerus tentang 3M, tapi mereka lelah kadang-kadang jenuh itu. Jadi memang kita harus cepat-cepat untuk mengatasi itu dengan vaksin, dengan apa supaya perkembangannya bisa dikontrol, kemudian bisa ditreat ya kalau apabila masalah. Vaksin ini kan kita juga masih menunggu, belum tentu tiba pada tahun ini. Nah, kemudian ibaratnya pertanyaan putus asa masyarakat tuh, kapan sih ini selesainya Pak pandemi COVID-19 di Indonesia? Vaksin kan bukan obat ya, itu pencegahan. Ya ada lagi obatnya, ya sudah macam-macam lah. Karena begitu puluhan juta orang sembuh, berarti puluhan juta. Dia obatnya sebenarnya sudah bisa dideteksi, kan dia sembuh karena apa. Ini obat itu ada, cuma apa yang cocok, cuma sama dengan penyakit apapun, walaupun obatnya ada, kalau sudah terlanjur masuk, ya kan kadang-kadang mematikan juga yang itu seperti itu. Tapi vaksin itu untuk mencegah penularan, artinya memberikan imun dalam diri masing-masing sehingga walaupun ada virus, tapi tidak menyebabkan orang yang sakit, gitu kan, tidak menular dan seperti itu. Jadi dua-duanya harus jalan, obatnya dan vaksinnya. Vaksinnya untuk mencegah, obatnya untuk menyehatkan orang yang sakit. Prediksi Pak JK, kira-kira pandemi COVID-19 ini di Indonesia akan berakhir tahun kapan Pak? Tahun 2022. 2022? Karena alasannya? Katakanlah ya, vaksin salah satu pencegahannya. Iya. Ya, kalau kita harus memvaksinasi 200 juta orang, 2 kali. Betul, itu tahapannya memang 2 kali ya Pak? Jadi dibutuhkan suntikan 400 kali. Betul. Kalau kita bisa menyuntik atau memvaksin 1 juta per hari, dibutuhkan 1,5 tahun. Itu pun tentunya tidak cukup mudah 1,5 juta Pak. Tidak mudah. Kalau tidak dicapai itu katanya setengah, oke, begitu kan 2 tahun lebih. Jadi berarti akan sampai tahun 2020, akhir 2022. Akhir 2022. Iya, baru bisa semua dicakup. Harus bersabar kita Pak. Harus tetap pakai masker. Terkecuali yang sudah divaksinasi mungkin lebih ringan. Upayanya. Paling tidak sampai akhir 2022. Tapi hajat besar Indonesia ini sebentar lagi nih Pak. Pilkada serentak 2020. Ya, tinggal 10 hari lagi mungkin. Pilkada kan sisa ya 10 hari. Maka tentu aturan-aturan protokol kesehatan harus jadi. Tapi ada teknisnya. Contohnya gini, surat undangan untuk datang ke TPS itu harus ada jamnya. Supaya jangan berkumpul satu sama lain. Tidak menumpuk ya. Kan satu TPS itu kira-kira 300-400 orang. Ya mungkin hadir 300 lah. Itu kira-kira 6 jam ya. Jadi harus minimum hanya 50 per jam. Jadi 1 per menit. Jadi harus diatur antrinya. Jangan tiba-tiba datang jam 8 pagi, 9 pagi, kumpul 300 itu berbahaya. Detail ini cukup penting kan ya Pak ya diatur? Ya harus diatur. Saya kira PKPU juga sudah mungkin mengatur itu. Tapi kalau tidak ya harus diatur jamnya, panggilannya, panggilan daripada TPS itu harus ada jamnya. Dan begitu selesai harus pergi pulang. Itu yang agak susah sebenarnya, karena kalau sudah berkumpul, bertemu dengan bagi warga lainnya itu. Iya, ya mau ketemu teman atau mau sakit, itu pilihannya saja.
Tinggal tidak saja. Karena ini sudah bukan mengenai pilkada harus ditunda ataupun tidak, karena sudah 10 hari lagi. Berarti harus sudah siap semua. Harus sudah siap. Harus sudah. Pak JK juga yakin hal itu sudah dipersiapkan ya Pak ya? Saya yakin sudah dipersiapkan, karena anggarannya ditambahkan berapa triliun itu kan. Oke, siap. Nah, pilkada sudah. Nah, kemudian yang juga cukup menarik, kemarin kita sempat lihat di media sosial dari Pak Yusuf Kalla, sempat umroh ya Pak di tengah pandemi? Iya, karena ada kunjungan ke Riyadh, maka sebagai bagian daripada ibadah ya sempat umroh, walaupun itu izinnya susah loh. Iya Pak ya, walaupun seorang Yusuf Kalla. Iya, harus lewat pemerintah di Riyadh baru dapat izin, karena umroh itu waktu itu hanya boleh warga Saudi. Nah, dari asing ya cuma saya dapat izinnya pada waktu itu. Dan mereka menjalankannya dengan sangat baik. Artinya dalam artian pembatasan-pembatasannya itu dilaksanakan dengan sistem yang baik. Contohnya kita umrah hanya boleh sekali. Hanya boleh sekali. Masuk masjid hanya boleh sekali. Jadi harus pakai izin. Izin itu ada di handphone kita, ada di barcode kita. Begitu. Dan itu cukup ketat ya mereka jalankan? Cukup ketat. Mereka bikin pintu, beberapa pintu, hanya 3 pintu untuk masuk ke daerah masjid. Baru bisa masuk. Dan itu pun ada batasannya, hanya sekali. Setelah itu tidak bisa lagi. Jadi walaupun Anda umrah hari ini diizinkan seminggu, itu hanya Anda boleh ada di masjid 3 jam. 3 jam. Karena dibagi siapa pagi, siapa siang, siapa sore, siapa malam. Setelah itu tutup. Jadi mereka menjaga kesehatannya cukup baik. Di sana dijaga cukup baik protokol dan juga kesehatannya. Kalau menurut Pak JK sendiri dengan pelaksanaan umrah di Indonesia pada saat ini di tengah pandemi corona seperti apa Pak? Iya kan sekarang ditutup lagi karena ada beberapa, ada 10 kan 13 jamaah umroh itu kena tidak terduga juga tentunya Pak ya. Artinya pemerintah Saudi kemudian mungkin tidak percaya kepada sistem PCR di Indonesia, sehingga harus diperbaiki. Contoh-contoh salah satu perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini Pak, sedikit saja. Hanya beberapa rumah sakit yang boleh mengeluarkan surat untuk pergi umroh. Itu saya kira akan dicapai. Jangan puskesmas saja atau mungkin klinik kecil dapat surat. Jadi terjamin ya tidak sembarangan rumah sakit begitu ya? Iya, ya harus seperti itu. Baru bisa, harus yang kredibel gitu, yang dipercaya gitu, betul-betul dia melaksanakan swab itu dengan baik dan itu betul dia negatif. Bisa dipercaya kembali kemudian baru sekarang kepercayaan mereka kepada kita menurun. Ini berarti pemerintah harus giat lagi kemudian memperketat protokol kesehatannya sendiri untuk pelaksanaan umroh bagi masyarakat Indonesia begitu ya Pak. Kita harapkan nanti kemudian pelaksanaan umroh ini kembali dibuka, kemudian pandemi COVID-19 seperti tadi wejangan-wejangan dari Pak JK ya, protokol kesehatan harus dipatuhi tidak hanya bagi masyarakat saja tapi juga bagi pemerintah. Waduh sayang sekali deh Pak, waktu kita kemudian terbatas. Karena itu kita harus menjalankan protokol juga, pakai masker lagi. Pakai masker juga ya Pak ya. Tadi pakai masker karena itu mau bicara ya. Kita bicara. Jadi tidak hanya menggunakan masker saja seperti yang kami lakukan saat ini pemirsa, tapi juga menjaga jarak dan jangan lupa cuci tangan begitu ya Pak. Dan Anda masuk tadi di rapid test juga kan. Saya tadi masuk rumah Pak JK harus swab antigen dulu Pak. Antigen dulu. Iyalah. Harus pakai masker itu juga, luar meyakinkan biasa. supaya kita semua selamat. Betul, siap. Nah itu yang juga harus kita jalankan. Terima kasih banyak Pak JK sudah kemudian diterima di kediaman Pak JK pada hari ini dan juga berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Yusuf Kalla. Kita kembalikan dulu ke studio. Ada Arif Fadil dan juga Gina Vita di sana. Rivi, Vita.